Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Oke, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menyisipkan pecahan di antara dua bilangan pecahan. Jadi, kalau kemarin kita sudah belajar tentang menjumlah, mengurang, mengali, dan membagi bilangan pecahan, maka hari ini kita akan coba bagaimana cara kita menyisipkan bilangan pecahan di antara dua bilangan pecahan. Nah, anak-anak, pastinya kalian masih ingat bagaimana cara kalian menjumlah, mengurangi, atau mengalihkan ataupun membagi bilangan pecahan. Pada saat kalian menjumlah dan mengurang bilangan pecahan, maka yang harus kalian ingat adalah bahwa penyebut dari pecahan itu sudah sama. Karena kalau penyebutnya masih berbeda, kalian tidak bisa menjumlahkan atau mengurangi bilangan pecahan tersebut. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan, maka pada saat kita ingin menyisipkan bilangan pecahan di antara dua bilangan pecahan, kalian harus memperhatikan penyebut dari bilangan tersebut. Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka kalian harus menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebut. Masih ingat tentunya ya dengan KPK? Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Jika saya punya dua bilangan pecahan, misalnya saya punya bilangan 1/4 dan 3/4. Ini, kemudian saya minta kalian untuk menyisipkan bilangan pecahan di antara bilangan 1/4 dan 3/4. Kita perhatikan pertama adalah penyebutnya. Dua bilangan ini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 4. Kemudian kalau penyebutnya sudah sama, berarti sekarang kalian cukup memperhatikan pembilangnya. Di sini kita punya pembilang bilangan 1 dan 3. Di antara bilangan 1 dan 3, pastinya ada bilangan lain, yaitu bilangan 2. Maka di sini kita bisa menyisipkan di antara bilangan 1/4 dan 3/4 itu adalah bilangan 2/4. Nah, ini yang kita sebut dengan pecahan sisipan. Ya, sekarang kalau misalnya penyebutnya pun sama, tapi di antara pembilangnya itu tidak ada rongga untuk kita menyisipkan bilangan yang lain. Contohnya, saya punya bilangan 2/7 dan 3/7. Ini berapa pecahan sisipan di antara 2/7 dan 3/7? Kita tidak mungkin menyisipkan bilangan 2,5/7 per 7. Karena apa? Karena dalam pecahan itu bentuknya adalah A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Jadi pembilang tidak boleh kalian tuliskan dengan bilangan desimal. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kalian bisa meningkatkan bilangan pecahan 2/7 dan 3/7 ini menjadi 2 kali lipatnya. Jadi, bilangan-bilangan ini kalian coba kalikan dengan bilangan 2/2. Kenapa 2/2? Karena 2/2 itu sama dengan 1. Artinya, semua bilangan kalau kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga tidak merubah nilai dari bilangan tersebut. Nah, sekarang bilangan ini kita coba kalikan dengan bilangan 2/2. Pada operasi hitung perkalian pecahan, kalian sudah belajar kalau kita mau mengalihkan bilangan pecahan, maka yang harus kalian kalikan adalah penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Sehingga di sini saya akan mengalihkan 2/7 dengan 2/2. Ini sama dengan pecahan senilai sebenarnya. 2/7 kita kalikan dengan 2/2, maka hasilnya adalah 4/14. Kemudian 3/7 kita kalikan dengan 2/2, maka hasilnya adalah 6/14. Penyebutnya sudah sama-sama 14, kemudian yang kalian perhatikan adalah pembilangnya, yaitu 4 dan 6. Di antara bilangan 4 dan 6, ada bilangan 5.
Maka di sini kalian sisipkan bilangan 5 per 14. Sehingga pecahan sisipannya adalah 5 per 14. Ini adalah pecahan sisipan di antara 2/7 dan 3/7. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya berbeda? Kita lihat contohnya. Saya punya dua bilangan. Yang pertama adalah bilangan 2/4 dan yang kedua adalah bilangan 2/3. Sisipkan satu bilangan di antara bilangan 2/4 dan 2/3. Nah, untuk kasus seperti ini, maka karena penyebutnya berbeda 4 dan 3, kalian harus mencari nilai KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Ya, kalau begitu sekarang kita ubah penyebutnya menjadi 12. Langkah berikutnya, kalian cari pecahan senilai dari 2/4 di mana penyebutnya kalian ubah menjadi 12. Caranya adalah 12 kalian bagi dengan 4 sama dengan 3, kemudian 3 kalian kalikan dengan 2 di atasnya, sama dengan 6. Sehingga pecahan senilai dari 2/4 di mana penyebutnya kita ubah menjadi 12 adalah 6/12. Berikutnya, 12, kita cari pecahan senilai dari 2/3. Caranya sama seperti yang tadi. 12 kalian bagi dengan 3 sama dengan 4. Kemudian 4 kalian kalikan dengan bilangan yang di atasnya, yaitu 2 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 8/12. Sehingga pecahan senilai dari 2/3 adalah 8/12. Penyebutnya sudah sama. Sekarang kalian perhatikan pembilangnya. Di antara 6 dan 8, ini ada bilangan lain, yaitu bilangan 7. Sehingga pecahan sisipannya adalah 7/12. Ini adalah pecahan sisipan dari di antara 2/4 dan 2/3. Nah, untuk kasus yang berikutnya, jika kita masih memiliki dua bilangan tapi penyebutnya berbeda, namun setelah kita samakan penyebutnya, masih juga belum ketemu pecahan sisipannya. Oke, kita lihat contohnya. Saya punya bilangan 1/3 dan 1/2. Ini caranya yang pertama adalah kalian cari dulu KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Maka di sini kalian buat per 6. Cari pecahan senilai dari 1/3 di mana penyebutnya 6. Cara yang mudah adalah 6 kita bagi dengan 3 sama dengan 2, kita kalikan dengan 1 sama dengan 2. Kemudian langkah yang berikutnya, kita cari juga pecahan senilai dari 1/2 di mana penyebutnya kita ubah menjadi 6. 6 kita bagi dengan 2 sama dengan 3, kita kalikan dengan 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini, penyebutnya sudah sama, akan tetapi pada saat kita memperhatikan pembilang, ternyata pembilangnya tidak ada sela atau tidak ada rongga untuk kita menyisipkan satu bilangan lain, yaitu bilangan 2 dan 3. Karena di antara 2 dan 3 tidak ada bilangan bulat yang bisa kita sisipkan. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Seperti tadi, pada kasus nomor 2, kalian harus 2 kali lipatkan bilangan-bilangan ini. Jadi, sekarang bilangan 2/6 dan 3/6 kalian boleh kalikan dengan 2/2. Kalau 2/6 kita kalikan dengan 2/2, maka hasilnya akan sama dengan 4/12. Jadi 2 kita kali 2, 6 kita kali 2. Hasilnya 4/12. Kemudian 3/6 kita kalikan dengan 2/2. 3 kita kali dengan 2 sama dengan 6. 6 kita kali dengan 2 sama dengan 12. Nah, sekarang
kalian perhatikan, di dalam bilangan ini yang penyebutnya sudah sama, perhatikan bilangan 4 dan 6. Di antara bilangan 4 dan 6 ada bilangan bulat lainnya yang bisa kita sisipkan, yaitu bilangan 5. Maka pecahan sisipannya adalah 5/12. Ini adalah pecahan sisipan. Satu contoh soal lagi. Saya ingin kalian coba bilangan 1/5 dan 1/4. Jika saya punya bilangan 1/5 dan 1/4, maka tentukan pecahan sisipannya. Satu per 4 dan 1/5 dan 1/4. Ya, ini karena di sini penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Kita cari KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. Setelah kita cari KPK-nya, cari pecahan senilainya dengan cara membagi 20 dengan 5, kemudian mengalikannya dengan 1, sama dengan 4. Yang kedua, kita bagi juga 20 dengan 4, kemudian kita kalikan dengan 1, sama dengan 5. Perhatikan lagi, karena penyebutnya sudah sama, perhatikan pembilang. Di antara angka 4 dan 5 itu tidak ada bilangan yang bisa kita sisipkan dalam bentuk bilangan bulat. Karena itu, bilangan pecahan ini harus kita kalikan lagi dengan 2/2. Maka kalau kita kalikan dengan 2/2, 4 kita kali dengan 2, hasilnya 8. 20 kita kali dengan 2, hasilnya 40. Kemudian 5 kita kali dengan 2, hasilnya 10. 20 kita kalikan dengan 2, hasilnya 40. Penyebutnya sudah sama, kemudian kalian perhatikan pembilangnya. Di antara bilangan 8 dan 10 ada bilangan lain, yaitu bilangan 9. Sehingga pecahan sisipannya adalah 9/40. Nah, ini adalah cara bagaimana kalian menyisipkan bilangan pecahan di antara dua bilangan pecahan. Bagaimana halnya kalau misalnya yang diminta adalah 2 pecahan sisipan. Nah, kalau yang diminta adalah 2 pecahan sisipan, kemudian kalian peroleh hasilnya seperti ini baru 1 pecahan sisipan saja. Kalian boleh mengganti bilangan 2/2 ini dengan 3/3. Kalau dengan 3/3 masih juga belum ketemu, maka boleh kalian naikkan dengan 4/4 dan seterusnya. Yang penting penyebut dan pembilangnya harus sama, sehingga bilangan itu hasilnya sama dengan 1. Karena semua bilangan kalau kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, hari ini saya cukupkan pertemuan saya sampai di sini. Tapi tidak lupa, saya akan selalu memberikan kalian latihan soal sebagai bahan kalian untuk selalu belajar di rumah. Karena matematika tanpa latihan tidak akan pernah bisa. Oke, saya minta kalian tetap mengerjakan latihannya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.